Asbab, sebab dan usaha itu terbagi menjadi dua. Ada asbab kauniyah, ada asbab syar'iyah. Dalam semua hal. Ada asbab kauniyah, ada asbab syar'iyah. Sebab atau usaha itu dibagi menjadi dua. Ada yang berkaitan dengan dengan syar'i, kacamata syar'i, ada yang berkaitan dengan duniawiyah. Seperti mencari rizki. Cara mencari rizki atau cara menambah rizki itu bisa kita raih dengan cara yang syar'i, dengan cara yang kauni. Cara yang kauni seperti bekerja, berniaga, manajemen, belajar hal-hal dunia. Itu cara kauni. Dan juga ada cara syar'i. Allah Ta'ala dan Nabi SAW menjelaskan bagaimana sebab-sebab syar'i yang dapat mendatangkan rizki. Nanti kita bahas sebab apa saja, karena di kitab ini tidak semuanya dibahas. Bisa dipahami ini ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, semua sebab tidak terjadi kecuali dengan izin siapa? Allah Azza wa Jalla. Semua sebab tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin." Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, di sini dari poin ini ada faedah, tidak boleh seseorang itu bergantung kepada sebab semata. Dia tidak boleh bergantung dengan modalnya, dia tidak boleh bergantung dengan kekuatannya, dia tidak boleh bergantung dengan backingannya. Karena itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka di sini pentingnya i'timad 'ala Allah. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berkaitan dengan sebab, poin yang keberapa? Yang keempat ya. Sebab-sebab yang melanggar syariat itu terlarang di dalam agama Islam. Semua sebab yang melanggar syariat itu terlarang di dalam agama Islam. Ya, semua sebab yang melanggar syariat itu terlarang di dalam agama Islam. Misalnya di dalam mencari rizki, tidak boleh dia mencarinya dengan cara-cara yang melanggar syariat. Seperti ada unsur ribawiyah atau ghish, kecurangan, pemalsuan, penipuan atau yang semacamnya. Itu semua dilarang di dalam agama Islam, tidak boleh. Ya, kata Nabi SAW, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang berbuat curang, maka bukan dari golongan kami. Ya. Al-bayyani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahum fihi. Orang yang berjual beli selama proses jual beli, maka dia ada pilihan sebelum dia berpisah. Kalau dia menjelaskan dan juga jujur, maka akan diberkahi jual belinya. Namun apabila dia berdusta atau menyembunyikan sesuatu, akan dicabut keberkahannya oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini menunjukkan semua sebab-sebab yang melanggar syariat dilarang di dalam agama Islam. Ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan sebab, ini juga poin yang penting ya. Allah khaliqul asbab wal musabbabat. Ini subhanallah. Allah khaliqul asbab wal musabbabat. Allah menciptakan sebab dan hasil dari sebab tersebut. Ya. Jadi ada asbab dan musabbab. Apa bedanya asbab dengan musabbab? Sabab dan musabbab. Sabab itu usaha, musabbab hasil dari usaha. Dua-duanya diciptakan oleh siapa? Allah Azza wa Jalla. Anak yang sekolah, apabila masuk waktu ujian, dia ingin naik kelas. Usaha dia belajar dan hasilnya naik. Yang memudahkan dia untuk belajar siapa? Allah. Dan yang menakdirkan dia naik kelas siapa? Allah Azza wa Jalla. Jadi yang menciptakan sebab dan musabbab
Allah Azza wa Jalla. Seseorang berniaga atau bekerja, yang memudahkan dia mendapatkan pekerjaan Allah, dan yang memberikan hasil dari pekerjaannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Semuanya Allah. Allah khaliq sabab wal musabbab. Seseorang sakit, yang memudahkan dia untuk berobat Allah, dan yang memberikan kesembuhan lewat perantara obat Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah khaliqus sabab wal musabbab. Allah yang menciptakan sebab dan juga hasil dari sebab tersebut. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian amalkan. Maka kalau seseorang tahu poin-poin ini, tidak ada yang dia perbuat kecuali bergantung sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah khaliqus sabab wal musabbab. Dan juga membuat seseorang senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Karena dia tahu kalau semuanya terjadi atas izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya berapa banyak orang yang berusaha, dia mengambil sebab, tapi tidak diberikan oleh Allah hasil dari usahanya tadi, kerugian atau yang semacamnya. Berapa banyak orang yang berobat, namun tidak diberikan kesembuhan oleh Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang menikah namun tidak mendapatkan keinginan dari pernikahannya, dan seterusnya. Karena yang menciptakan sebab dan musabbab itu siapa? Allah Azza wa Jalla.